In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Silakan Om Pohon Beringin. Berkah dalam, mic-nya dibuka Om, monggo silakan. Om Pohon Beringin, mic-nya nutup itu Om. Ya silakan. Ya, selamat malam, berkah dalam juga. Tapi Ya. sebelumnya, belum ngasih opini, saya mau denger yang lain dulu. Oh, ini posisi sudah kentrong itu Om. Sudah kentrong. Oh. Iya, silakan. Mungkin tadi udah nyimak ya Om ya? Tadi udah nyimak banyak ya? Belum, baru nyimak. Oh, baru nyimak. Oke, ini posisi sudah kentrong itu Om. Begitu Om. Kentrong itu closing itu loh Om. Mungkin apa yang bisa mau dipertanyakan apa Om? Silakan Om, coba monggo. Dari gereja Katolik atau gereja denominasi Om kalau boleh tahu? Denominasi. Oh, dari denominasi apa Om? Pentakosta. Oke, silakan monggo Om. Silakan apa yang mau disampaikan Om, monggo. Ya, Ya, silakan. baik. Jadi ya selamat malam semua penonton Damai Kasih Channel. Ya, berkah dalam sekali lagi. Berkah dalam. Ya. Shalom. Jadi saya di sini ingin menyampaikan ya soal gereja Katolik ya. Memang kalau kita nonton DKC ya, karena saya juga nonton DKC waktu setahun yang lalu ya, dimana waktu itu saya menonton banyak tayangan DKC mengomentari beberapa tidak hanya yang viral gitu kan. Contohnya pada bulan Juni tahun lalu DKC sempat membahas tentang Pastor Hendy Tandianta for Universe, di mana di kontennya itu dia mengatakan bahwa Katolik itu tit gitu ya, pecandu tit gitu ya. Ya mungkin masih ingat juga ya penonton juga ya. Memang itu baik ya, patut dihargai karena sebagai orang Katolik kita juga ya, saya juga sebagai Pentakosta juga harus kalau ada yang salah yang tidak sesuai dengan pengajaran gereja, baik di Katolik, baik di saya Pentakosta, kita harus luruskan karena itu akan bisa berpotensi untuk menyesatkan yang lain, begitu kan? Karena aliran sesat itu sekarang tidak seperti saksi Yehova yang terkenal, yang sudah dikecam termasuk juga oleh gereja Katolik dan gereja saya juga Pentakosta, tapi juga ada beberapa aliran sesat yang patut kita cegah begitu ya. Contohnya seperti Pak HTD ini sebenarnya aliran sesat karena dalam videonya banyak yang tidak baik begitu, dan akhirnya dikomentarin oleh DKC, dan saya patut bersyukur juga karena ada channel Damai Kasih Channel, di mana saya melalui channel ini juga melihat bahwa gereja Katolik itu tidak seperti yang dibayangkan oleh sebagian kelompok denominasi lainnya, Katolik itu sesat dan sebagainya. Justru jujur saya boleh mau saksikan ya, mungkin bisa jadi kesaksian, jadi berkat buat kita semua yang menonton ya. Waktu saya pertama kali lihat DKC, saya tuh awalnya belum DKC, dulu tuh ada satu channel Katolik namanya Katolik Credo Channel ya. Saya itu ragu, banyak kesaksian pendeta di Amerika dari latar belakang termasuk dari denominasi saya sendiri masuk ke gereja Katolik karena melihat kehadiran Yesus dalam Ekaristi begitu kan, real presence begitu. Dan saya awalnya ragu gitu karena kan di gereja saya ada sebagian orang yang percaya bahwa Ekaristi itu hanya lambang begitu kan, dan sebagian ada yang percaya juga emang benar-benar itu transubstansi gitu kan.
Jadi bingung gitu kan. Jadi memang melihat gereja Katolik itu konsisten dalam soal ekaristi gitu ya. Saya bisa katakan begitu karena setiap kali saya ketemu orang Katolik, saya ikut perayaan ekaristi ya. Karena jujur saya sering ikut dan lihat begitu ya, meskipun ekaristinya kebanyakan secara online ya, karena takut ini, tapi kan saya coba ikut perayaan ekaristi. Ya, saya lihat Katolik itu konsisten dalam ekaristi, di mana transubstansiasi ya, itu adalah doktrin mutlak dan tidak bisa diubah begitu ya. Dan kembali lagi ke dalam testimoni saya, waktu saya mengenal channel Catholic Credo Channel itu, saya mulai mulai yang namanya mengerti begitu apa yang namanya gereja Katolik. Terlebih ketika itu bulan Juni ya, ada sedikit duka ya di Juni tahun kemarin, 1 tahun yang lalu kakek saya dipanggil Tuhan, dan di situ duka sangat mendalam, tapi banyak rekan-rekan yang mendukung, termasuk juga di keluarga saya kebetulan ada dua keluarga yang Katolik, satu di Bandung, satu di Salatiga, dan itu membuat saya kuat ya. Dan akhirnya saya mempelajari nih kenapa orang Katolik kalau ada yang meninggal itu selalu doa rosario, karena kan di Pentakosta hanya sekedar ibadat sabda penghiburan begitu kan, dimana ya cuman ibadah biasa. Tapi kalau di Katolik ada rosario, perayaan ekaristi begitu. Dan saya tertarik untuk mendalami, sebenarnya sudah sejak dari TKB, saya nggak dari TKB ya, dari kelas 2 kalau nggak salah, mengikuti pertama kali perayaan ekaristi itu. Saya di Bandung, saya di paroki Santo Martinus Lanut Sulaiman, saya ikut perayaan ekaristi pertama, meskipun belum terima komuni karena saya dari latar belakang Pentakosta, jadi saya hanya mendapat berkat dari imam. Saat itu diajak oleh guru les yang kebetulan Katolik, sekarang tinggal di Jogja, dan setiap kali ketemu tuh selalu ngajak ke gereja Katolik. Ya, terakhir ketemu tuh bulan kelas 4 saya, waktu itu minggu Prapaskah kelima, saya diajak ke satu gereja Katolik, karena waktu itu tinggal di Bali, itu di gereja Katolik, apa itu namanya, Bunda Maria Segala Bangsa, Nusa Dua, ya yang banyak rumah ibadah itu. Saya masuk ke situ, ada ruang adorasi, saya masuk juga, saya lihat monstran ya. Itu bukti gereja Katolik konsisten ya, mempertahankan, menghargai tubuh Kristus. Akhirnya saya kembali lagi ke dalam kesaksian itu, saya pergi ke sebuah toko Katolik ya di Yogyakarta. Mungkin tahu toko Puskat, milik Pusat Musik Liturgi di Yogyakarta. Ya, saya masuk toko Katolik ya. 2 toko Katolik waktu itu. Satunya Karisma di Yogyakarta ya. Dimana di situ di depannya ada jual kasula buat imam dan juga perlengkapan misa. Nah, saya tertariknya yang waktu di Puskat. Kenapa? Karena saya melihat, kan saya juga mampir di toko Kristen milik denominasi ya. Contohnya, ya saya tidak sebutkan namanya, tapi di sana juga mereka memperjualkan peralatan ekaristi mereka, gitu kan? Ya. Jadi di sana saya lihat ada hosti, baik hosti besar, hosti imam, atau hosti umat, itu di etalase itu nggak boleh dibuka sama sekali. Itu saya lihat 2 kali, satu dulu di Dioma Malang, kalau nggak salah, toko Katolik Dioma. Waktu itu kan kebetulan saya Protestan, saya mau beli hosti ya, karena ekaristi juga di kita. Bedanya kalau di Pentakosta ekaristinya sebulan sekali, tidak seperti tiap hari di gereja Katolik. Kalau di Katolik setiap hari, kalau di Pentakosta setiap sebulan sekali di ibadah misa, ibadat minggu ya. Jadi di kita itu cuma 12 kali dalam setahun. Kalau plus Paskah 13 kali gitu. Dan saya lihat di sana itu roti
hosti Ekaristi itu disegel dan ada tulisan belajar untuk menghormati tubuh Kristus meskipun belum dikonsekrir. Ya, itu unik. Saya mau foto tapi karena itu kebetulan Papa juga barengan Papa kerja, saya tidak berani foto. Dan memang itu bukti juga konsistensi Katolik dalam transubstansiasi ya. Katolik itu saya sangat respect juga dengan Katolik karena menghormati tubuh Yesus dalam Ekaristi. Itu saya respect sekali. Karena jujur sekali ya. Karena gereja semakin pecah, banyak para revolusi yang beberapa waktu lalu, bulan yang lalu dibahas DKC ya. Akhirnya doktrin gereja mengenai Ekaristi itu tercemar, terkamiri ya. Perjamuan kudus yang seharusnya kudus, Ekaristi yang seharusnya kudus, itu terkamiri oleh doktrin kacau para revolusi gitu kan. Akhirnya di situ saya ya melihat ya orang Katolik itu respect gitu dengan Ekaristi. Dan saya pergi ke Puskat itu sekitar 2 kali tahun kemarin. Itu pertama bulan Juli, kedua bulan Oktober akhir, karena saya lihat di situ karena bulan Oktober akhir mau menuju bulan November, di mana di bulan November itu kita umat Katolik khususnya merayakan bulan arwah ya. Di mana tanggal 2 November itu hari peringatan arwah umat beriman. Umat Katolik seluruh dunia mendoakan keselamatan jiwa mereka di api penyucian. Waktu itu saya lihat banyak devosi-devosi gitu ya di Puskat, termasuk juga mendoakan pendahulu pusat musik liturgi yang sudah menghadap Sang Ilahi untuk berdoa gitu dalam misa. Dan memang jujur ya, pengalaman saya dengan orang Katolik banyak ya. Dan memang yang selalu saya perhatikan tuh Katolik itu selalu respect dengan Ekaristi. Itu yang unik ya bagi saya. Kenapa bagi saya unik? Karena di gereja yang lain ya, kalau saya lihat termasuk ya yang paling DKC singgung di pembahasan tokoh-tokoh revolusi gereja ya, tokoh-tokoh revolusi yang dipaparkan di DKC beberapa bulan yang lalu itu ya itu kita lihat revolusi, tokoh-tokoh revolusi yang apa ya, yang mereka mengtiadakan altar gitu kan. Saya lihat ya, bukan membandingkan tapi mempelajari ya. Sebenarnya gereja Katolik ya, Catholic Church, gereja apostolik Katolik ya, itu kan terpecah revolusi pertama oleh Martin Luther. Gereja Lutheran masih mempraktikkan Ekaristi, cuma perbedaannya ada beberapa denominasi Lutheran ya. Nah itu anehnya itu meja altar kenapa dibuang padahal itu Ekaristi. Dan anehnya pembuangan altar itu tidak dilakukan oleh Martin Luther ya. Pembuangan altar, meja altar yang selalu kalau orang Katolik lihat setiap masuk gereja selalu standby gitu di tengah-tengah dan tidak pernah bergeser sedikit pun. Tapi di gereja Calvinis enggak ya. Zwingli ya. Mulai Zwingli dan kesana-kesananya mereka buang meja altar. Kalau di saya, denominasi saya meja perjamuan ya. Justru itu tidak baik ya. Gereja yang tidak geser meja perjamuan di Protestan itu cuma satu. Menurut saya itu GPIB. Gereja Protestan Indonesia bagian Barat itu nggak pernah menggeser meja perjamuan karena itu doktrin Calvinis ya. Calvinis nggak geser meja perjamuan. Tetap di tengah, tetap stay, tapi beda doktrin dengan gereja Katolik karena revolusi. Ingat ya,
eh itu ya. Jadi saya perhatiin memang altar ya, yang namanya altar itu sangat penting ya. Banyak orang Protestan mendefinisikan altar itu bukan meja. Memang definisi altar itu luas, tidak hanya sekedar meja, tapi presence of God. Ya, sebentar, saya minum dulu. Ya, haus. Mungkin maksudnya mesbah. Mesbah ya. Mesbah, Mohon ya. beringin. Aku mau tanya dulu mohon beringin. Sebelumnya mohon maaf, nanti tak kasih bonus ya. Sekarang posisi Om itu masih di denominasi atau sudah di Katolik, Om? Masih di denom. Oh, masih di denom. Oke, siap, lanjut Om. Monggo silakan. Terima kasih. Silakan. Ya. Jadi saya perhatiin ya, emang gereja-gereja Protestan, Calvinis itu tidak, maksudnya Protestan, Lutheran, Calvinis itu tidak menggeser meja, tapi meskipun tidak menggeser meja, bahkan di gereja Lutheran pun pasturnya pakai kasula, ya kan? Pasturnya, pendetanya pakai kasula. Di Calvinis enggak ya, di Calvinis ke arah toga dan hanya stola, tapi ada unsur Katoliknya sedikit, yaitu meja apa ya. Pertama pasti mimbar itu di tengah ya. Mimbar itu selalu posisinya lebih tinggi dari altar. Kenapa bisa begitu? Jadi begini, ada seorang pendeta, saya tidak sebut namanya di sini, mengatakan bahwa mereka memegang prinsip sola scriptura. Mereka bilang Alkitab itu oke lah, kalau dalam opini sabda Allah saya setuju. Tapi kalau dalam opini bahwa sola scriptura itu seperti yang Pak DKC bahas kemarin, tidak sesuai dengan tradisi begitu, itu beda lagi gitu. Kalau John Road Joel ya, itu not problem. Kita gereja Katolik, kalau mau bikin gereja Katolik, tapi biasanya posisi mimbar di gereja Katolik itu tidak selalu di tengah. Ya, kadang-kadang ada yang di tengah. Contohnya paroki mana ya? Kalau Keuskupan Bandung nggak ada yang mimbarnya di tengah. Semuanya di pinggir semua, altar yang di tengah. Tapi kalau di Keuskupan Agung Jakarta ada sebagian, tapi tidak melebihi posisi altar yang utama gitu. Memang begitu ya. Mimbar itu selalu mungkin di pinggir kiri atau kanan altar, karena itu kan sabda Allah gitu. Katolik lebih menekankan ekaristi. Kalau di denom saya ada yang sebagian ekaristi, ada yang sebagian firman. Sola scriptura itu itu yang membuat saya bingung, DKC. Ini Om beringin. Ini scriptura ya. ini. Begitu klerus kita ya. Ini namanya klerus pastor, patre, pater, romo. Ini menghormati scriptura ini. Kita tidak mengesampingkan, tetapi salah satu pilar kebenaran. Dari 3 pilar, salah satu yaitu ini scriptura, Om. Itu diangkat itu. Ini posisi romo ini, posisi pastor ini, imam ini, klerus ini, yaitu dia ingin membacakan bacaan Injil. Ini posisinya seperti ini. Nanti kalau setelah bacaan Injil selesai, scriptura ini dicium, Om. Dicium, menghormatinya sampai segitunya. Terus mohon maaf ya, Om, mohon maaf dari oknum pendeta yang saya sebutkan ya, terutama Stephen Tong. Katolik akan masuk neraka karena tidak sesuai sola scriptura. Loh, itu pemikirannya bagaimana, Om? Om sebagai denom Pentakosta. Gitu, Om. Monggo yang mengkanon bapak-bapak gereja kita kok, Om. Monggo Om pohon beringin, silakan. Iya, terima kasih Pak DKC. Memang
apa ya, eh pengajaran Stephen Tong itu sedikit arogan menurut saya ya. Memang terlihat dari waktu itu pandemi terjadi ya. Pandemi terjadi aja, maaf ya, denom saya disinggung-singgung sama Pak Tong. Dibilang apa tuh, Pak Insinyur Tit ya. Pendeta yang bilang badai COVID, diam, tenanglah, gitu kan. Akhirnya Pak Tong itu marah di situ. Ya bilang katanya, COVID diam, tenanglah. Memang dia meniru Yesus katanya. Saya nggak tahu, Pak Tong ini arogan pasti ya. Reform ya, reformed, but tapi ya, saya lihat pendeta GR, ya sinodenya GRI ya, Pak Tong itu, nah Pak Tong ini kena Zwingli, ajaran Zwingli, karena di GRII meja altar tidak ada. Ya, betul, nggak ada. Muriwali juga nggak ada itu Muriwali itu. Betul, tegas kamu. Iya, altar nggak ada. Altarnya cuma 1 bulan sekali munculnya. Aneh gitu. Di saya juga, kalau di saya sih mending ya. Masih ada mungkin renewal ya kalau di Pentakosta itu. Jadi beberapa gereja Pentakosta memang ada altar, meskipun altarnya tidak selalu di tengah, di pinggir tidak apa-apa, tidak menggeser altar. Ya, tapi kalau orang Katolik lihat masuk gereja Pentakosta langsung komplain, ini tidak ada altar, padahal altarnya ada di pinggir mimbar, mimbarnya di tengah. Ya saya gitulah, Pentakosta itu renewal gitu. Jadi seperti yang tadi DKC singgung, Pak Tong ya, Stephen Tong, saya lihat pengajaran GRII itu baik, good, ya. Saya lihat ada Pak Jimmy Pardede, ya. Pak Jimmy Pardede itu dulu GRII Bandung dipindah di street sama sinode GRII, jadi GRII Karawaci di Bandung itu oleh pendeta baru GRII, ya Jack Kawira, ya. Nah itu aja sih only itu. Dan saya lihat itulah gereja Pak Tong gitu ya, bilang sola scriptura, padahal sebenarnya yang Pak Tong ajarkan itu tuh pencurian, ada pencurian ajaran dari bukan Martin Luther mencuri Deuterokanonika ya. Kalau lihat sejarahnya, karena orang Kristen Alkitabnya nggak ada Deuterokanonika, dicuri itu sama bukan Stephen Tong, tapi sama Martin Luther. Ya, Deuterokanonika itu nggak ada dalam Alkitab. Tapi saya melihat makin ke sini pendeta-pendeta gereja Protestan, contohnya Ezra Soru, itu bilang bahwa di Alkitab sering kalau di acara Ezra Soru menjawab itu menyinggung Deuterokanonika. Bahkan tidak hanya itu, pendeta-pendeta di gereja karismatik juga menyinggung Deuterokanonika ketika dia membahas Judas Makabe, gitu kan. Tapi menolak purgatori, itu gimana DKC? Ya, begitulah. Lanjut dulu aja, lanjut silakan, lanjut. Iya, itulah. Pendeta karismatik ada, kalau nggak salah. Cuman saya tidak sebut nama pendetanya. Tapi ada dulu nyinggung-nyinggung Yudas Makabe, masalah hari raya, Menorah 9 itu Pentabisan ya, Bait Allah. Pentabisan Bait Allah. Bukan, itu yang lilinnya ada 9 hari nyalain satu. Oh, apa itu? Agak lupa, lanjut ya. Hari Raya Yahudi itu Desember kalau nggak salah. Tapi sayangnya pendeta tersebut menolak purgatori, membuang altar, ya. Ya, bahkan maaf di gerejanya karena gara-gara corona altarnya benar-benar dibuang,
karena hosti dan anggur ekaristinya dibagikan di depan pintu masuk oleh para, dalam tanda kutip, prodiakon. Ya, prodiakonnya tidak bagiin di depan altar karena altarnya sudah dibuang gitu kan. Ya kan masuk logika sih ya, tapi itulah gara-gara Zwingli dan teman-temannya, yuk kita buang altar, karena kalau kita pasang altar kita jadi terkesan Katolik, padahal GPIB nggak buang altar ya. Beberapa gereja Pentakosta, sebagian tuh nggak buang meja altar. Kalau nggak ada Ekaristia, mejanya pasang bunga dan pasang kantong persembahan. Ya, gini, dan itulah Pak DKC. Ya, Om Pohon Beringin. Ini mohon maaf. Aku pengen minggu depan ya Om, minggu depan. Nanti bisa tinggalkan nomor teleponnya di private chat ya Om ya. Nanti Om Pohon Beringin tinggalkan nomor telepon itu. Saya ingin memberikan waktu untuk Om Pohon Beringin di minggu depan ya, minggu depan aja, untuk session spesifik sama Om Pohon Beringin berkaitan dengan dialog lah. Kita akan dialog pribadi Om Pohon Beringin sebagai jemaat dari denominasi Pentakosta dengan kita. Nanti apapun dalam dialog itu Om Pohon Beringin upayakan bertanya. Biar kami dengan teman-teman tim akan menjawab. Itu loh, maksud saya seperti itu. Jadi kalau malam ini Om Pohon Beringin ini kan curhat ini curhat ini. Karena kalau tidak salah untuk kedua kalian Om Pohon Beringin selalu datang ke Pas Kentrung ini. Saya pengen minggu depan itu dari awal start itu nanti Om Pohon Beringin sudah duduk dengan kami untuk berdialog. Apa sih sebetulnya ada unek-unek apa yang Om Pohon Beringin ingin sampaikan? Itu pokoknya aja di situ. Tolong nanti tinggalkan nomor teleponnya ya Om di private chat ya Om ya. Makasih ya Om. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, ini Om Pohon berkah dalam.